Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Maharani dengan NIM 811421574. Saya Bayu Aswiji Kunero dengan NIM 811142155. Nama saya Cindy Aprilia dengan NIM 811421576. Saya Gilbert Amit Nego, NIM 81114215577. Dan saya Kadra Afifah dengan NIM 81114215578. Kami merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan mata kuliah Hukum Otonomi Daerah Yang diampu oleh Bapak Dani Muhtada. Kami dari Robert 11 hari Kamis pukul 7. Di sini kami akan mengidentifikasi terkait isu permasalahan kerusakan jalan desa di Provinsi Jambi yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam pemanfaatan dana anggaran desa dalam pelaksanaan sarana dan infrastruktur desa. Berikut ini cuplikannya. Longsor yang terjadi di Desa Padang Lamo, tepatnya di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, semakin melebar. Bahkan jalan milik pemerintah itu sudah nyaris putus. Saat ini pengendara yang melintas menggunakan jalan alternatif di mana tanah jalan tersebut milik warga sekitar longsoran. Jika sampai akhir tahun ini tidak ada pembangunan dan perbaikan, pemilik tanah mengancam akan mengambil tanah yang sebelumnya dipinjamkan sementara untuk menjadi akses jalan pengendara yang melintas. Warga di sekitar lokasi longsoran sekaligus pemilik tanah Hajah Maisaroh mengatakan dirinya merelakan tanahnya menjadi tempat lalu lintas kendaraan karena pegawai Pemprov yang mengecek lokasi berjanji akan dibangun turap pada bulan Mei tahun 2021. Namun nyatanya tidak kunjung dibangun. Ambil lagi, janji sudah. Kalau surat Pak Kades mencam. Kalau sampai akhir tahun ini tidak di apa? Ambil lah tanah no. Sampai akhir tahun ini udah dibangun, kita ambil tanah. Ambil tanah. Jadi kita pagar lagi ya. Pagar lagi, gapas lagi. Alhamdulillah enggak ambil. Kalau kini enggak dapat tepi dulu. Jadi sampai akhir tahun kasih waktu Bu ya. Yuk, kita ambil lagi. Sudah sepekan bibir jalan Padang Lamo, tepatnya di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, mengalami longsor. Namun belum ada juga pihak yang memperbaikinya. Warga setempat khawatir longsor ini akan kembali meluas hingga menggerus jalan Padang Lamo. Bupati Tebo Sukandar mengatakan, pemerintah kabupaten tidak ada wewenang untuk memperbaiki jalan tersebut karena milik pemerintah Provinsi Jambi. Dan Pemkab telah menyampaikan hal tersebut kepada Pemprov agar segera diperbaiki. Kondisi jalan di Padang Lamo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan jalanan tersebut tidak kunjung diperbaiki. Kondisi aspal jalan yang rusak hingga berlubang sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Melihat kondisi tersebut, masyarakat merasa kecewa atas kinerja pemerintah yang kurang tanggap dalam memperbaiki kerusakan jalan. Pada tahun 2017 hingga saat ini, Pemprov Jambi menganggarkan sekitar 40 miliar untuk dana desa, di mana 9,7 miliar dana tersebut dianggarkan untuk perbaikan dan pengalihan akses jalan di Padang Lamo. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa ialah dana yang diberikan kepada desa yang bersumber dari APBN melalui APBD kabupaten atau kota yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sudah tercatat hampir 15 tahun, Jalan Padang Lamo tidak mendapatkan perawatan yang khusus. Perawatan dari Jalan Padang Lamo ini hanya berupa sebagai besi pembatas yang ada di pinggir-pinggir jalan. Namun, belum adanya tanggapan dari pemerintah dan bantuan-bantuan dari pemerintah, seperti perbaikan akses-akses jalan yang bersifat vital. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan alokasi dana dalam pemanfaatan dana desa ialah untuk mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk pemenuhan pelayanan publik di desa. Dikarenakan hampir 15 tahun pemerintah kunjung memperbaiki jalan, maka masyarakat menggunakan dana pribadi untuk memperbaiki jalannya. Hal ini mencerminkan jika pemerintah daerah belum menggunakan dan melaksanakan pemanfaatan dari alokasi dana desa dengan semestinya.
Dalam pelaksanaannya, akses pemanfaatan dan juga penggunaan dana desa sudah sepatutnya memiliki skala prioritasnya masing-masing, yakni tunduk pada ketentuan dan juga aturan yang berlaku. Dalam hal ini, secara komprehensif, penggunaan dana desa sudah sepatutnya diprioritaskan untuk memperbaiki sarana dan juga prasarana desa seperti pemeliharaan dan juga pemanfaatan akses jalan desa. Namun dalam hal ini pemerintah daerah kerap kali mengabaikan dan juga tidak memberikan respon atas keluhan yang diberikan oleh masyarakat akibat jalan yang rusak tersebut. Oleh karena itu, aktivitas masyarakat sering terganggu dan juga terhambat akibat jalan yang rusak dan hal tersebut dapat menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan. Ini sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab yang besar bagi pemerintah daerah, yaitu untuk memanfaatkan dana alokasi desa, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa, untuk mencegah terjadinya kesejahteraan sosial dan untuk mensejahterakan masyarakat desa terkena. Oleh karena itu, pada kasus jalan Padang Lamu Tebo yang tidak kunjung diperbaiki, kami memberikan solusinya, yaitu Pertama, adanya perencanaan strategis dalam mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Salah satunya yakni untuk memperbaiki dana desa. Pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk penganggaran pembangunan infrastruktur. Alangkah baiknya harus menerapkan prinsip value of money agar dalam penganggaran dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan bagi pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan kedua prinsip ini membuat pengelolaan dana desa menjadi sepenuhnya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa dapat mengajukan aspirasi kepada bupati untuk kebutuhan desa karena setiap tahun ada program pengusulan untuk desa. Mempercepat proses pencairan dana program dan swadaya masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur bisa segera dilakukan. Untuk mengatasi lambatnya pencairan dana tersebut bisa dilakukan pengelolaan keuangan program kepada pendamping atau fasilitator dan aparat desa. Solusi terakhirnya yaitu perlu membangun hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah daerah selaku institusi yang terdekat dengan masyarakat sudah sepatutnya bisa memahami dan juga mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan juga adanya peningkatan transparansi dan juga akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan tetap berdasarkan dengan aspirasi masyarakat. Sekian pemaparan identifikasi permasalahan otonomi daerah dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.